Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, karena ada kerinduan yang besar dalam hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kerinduan yang besar dalam hati kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan berkat-berkat melalui firman Allah. Oleh sebab itu siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Biarlah kita mau membuka hati untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah
kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Meskipun Tuhan dalam situasi kondisi yang terjadi di hari-hari ini, itu tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kami, rasa cinta kami, rasa haus lapar kami akan Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami dapat rasakan hadirat Allah dan sukacita surgawi. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau memimpin acara ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus memimpin acara ibadah kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah. Semuanya Tuhan ada dalam lawatan Allah. Dan Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau. Bekerjalah Engkau Roh Kudus. Bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi berkat Tuhan buat setiap orang yang melihat dan mendengarnya Tuhan. Urapi dan kuduskan, berkati puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami membuka hati kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita, karena Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa
segala raja, dan Dia akan memerintah sebagai raja di atas bumi. Oleh sebab itu saudara, tetap setia, tetap bertekun dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Allah bangkit, bersandraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, amin, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, amin. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan kita, saudara, yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati setiap umat-umat yang memberi, balas sesuai janji firman-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat memberi dengan segenap hati, karena kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian, Bapa
limpahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya aku yang ajaib, ya aku yang ajaib, ya aku yang ajaib. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tapi sebelum kita menerima perjamuan asa yang kudus, makan dan minum melalui tubuh dan darah Yesus, kita akan mendengarkan firman Allah, berdoa dan buka hatimu untuk kebenaran firman Allah, supaya lewat kebenaran Allah, firman Allah, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bersihkan, Tuhan akan sucikan melalui kebenaran firman Allah, sehingga kita layak menerima berkat melalui perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan dalam dunia ini. Begitu banyak masalah persoalan yang kami hadapi di hari-hari ini. Tapi kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu.
Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu. Kami percaya akan janji-Mu, karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami. Bersihkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Seandainya ada sesuatu yang tidak layak, yang tidak berkenan dalam hidup kami, bersihkan Tuhan melalui kebenaran firman Allah, supaya kami layak menerima firman-Mu dan kami layak menerima perjamuan asa yang kudus, minum dan makan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Berkati kami semua, umat-umat-Mu yang ada di rumah, semua Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, supaya kami semua dapat diberkati. Tidak ada yang dapat menghambat, menghalangi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa Allah ada di tempat ini, dan kuasa itu juga nyata di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap pembenaran firman Allah yang diberitakan boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kekurangan dan pelanggaran kami. Sucikan kami, kuduskan kami. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima pujian. Kami siapkan hati kami, dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat tibanya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan buat kami semua untuk menjalani kehidupan kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita yakin bahwa walaupun kita masih beribadah seperti ini, kita ada di rumah masing-masing lewat live streaming, tetapi saya yakin kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sehubungan dengan perjamuan asa yang kudus, dan tentu kita mengingat tentang bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, mengawali khotbah pagi hari ini saya membuka di dalam suratan Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan di sana berkata demikian, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa lewat perjamuan asa yang kudus, di mana kita dapat kembali mengingat tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita mengingat bagaimana Dia yang sudah menderita bagi kita. Dia yang sudah memberikan seluruh kehidupannya bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita orang-orang yang berdosa ini bisa diselamatkan, kita bisa diampuni, kita bisa melihat
bagaimana kasih Allah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita menjadi bahagian kita. Nah, saudara, berbicara tentang salib Kristus, maka di dalamnya ada rahasia yang sangat luar biasa. Sebab lewat salib ini kita melihat bagaimana bukti dari kasih Allah buat kita semua manusia, tidak terkecuali siapapun dia di bawah kolong langit ini. Hanya lewat salib ini dosa dan saya, dosa kita semua, dosa seluruh umat, dosa seluruh manusia yang ada dalam dunia ini dihapuskan, disucikan. Tinggal bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita percaya akan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi kita lihat bahwa hanya di dalam Yesus, ketika orang percaya kepada Yesus akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka orang tersebut pasti diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa salib ini merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang penting yang harus kita ingat, karena tanpa salib Kristus maka saya dan saudara kita tetap binasa, kita tetap adalah orang-orang yang akan dihukum karena dosa. Nah, sebab itu kita lihat Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang belum percaya akan Yesus. Ada banyak orang di sekitar kita yang menganggap bahwa salib itu adalah sesuatu yang terkutuk, sesuatu yang bagi mereka sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kita lihat firman Allah berkata, memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya tentang salib Kristus, firman Allah berkata mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka tidak mengerti akan kebenaran Allah mengenai salib itu sendiri. Sehingga firman Allah berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi saudara, kita lihat ada banyak orang-orang yang menolak salib ini. Banyak orang-orang yang tidak percaya tentang salib, arti dari salib. Padahal di balik dari salib Kristus ini, Allah dengan kasih-Nya, Allah dengan kebaikan, Allah dengan kemurahannya menyediakan keselamatan yang kekal bagi mereka yang percaya akan salib Kristus, akan pengorbanan Kristus. Sebab itu saudara, kita lihat bagi mereka yang tidak mengerti tentang salib Kristus, firman Tuhan berkata adalah kebodohan. Nah, bagaimana saudara bagi kita yang percaya akan salib Kristus? Maka Paulus berkata,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib yang kita percayai, salib di mana Yesus telah berkorban lewat salib di atas bukit Golgota. Maka bagi kita yang percaya akan pengorbanan Kristus, ketika dia disalibkan, dikatakan bahwa itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Jadi saudara, kita bersyukur. Kita bukan termasuk orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang kehendak Allah, tentang kebenaran Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya ketika kita mendengar dan ketika kita melihat, kita melakukan akan kehendak Tuhan dan mempercayai apa yang ada di dalam kebenaran firman Allah. Dan Allah dan firman-Nya berkata, salib bagi orang yang percaya itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi kita yang percaya bahwa salib itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebab di dalam salib itu Allah sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Lewat salib, lewat pengorbanan Kristus, lewat penderitaan. Karena salib itu, ketika kita percaya, ketika kita imani, maka ada kekuatan Allah bagi kita, yaitu keselamatan yang Dia karuniakan kepada kita. Bukan hanya sesuatu yang moga-moga, sesuatu yang seperti tidak ada kepastian, tetapi bagi kita keselamatan ada sesuatu yang benar-benar kita yakini. Itu sesuatu yang pasti, yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di dalam kerajaan-Nya yang kekal buat selama-lamanya. Nah, sebab itu saudara, kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 18. Dalam Filipi 3 ayat 18, saudara, maka kita akan melihat di sana bagaimana ada orang-orang yang menjadi setru dari salib Kristus. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kita lihat Paulus, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia menjadi pelayan Kristus, menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan, menulis banyak firman Allah dalam suratan-suratan firman Allah yang kita baca setiap saat. Dia berkata bahwa kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kenapa saudara? Kenapa Paulus begitu mempunyai hati yang sangat terbeban bagi banyak orang? Bahkan dia berkata kerap kali dia menangis. Ada satu pergumulan yang berat bagi Paulus. Karena apa saudara? Karena banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Banyak orang yang menjadi musuh dari salib Kristus. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau beriman kepada Kristus. Mereka tidak percaya tentang pengorbanan. Mereka tidak tahu arti salib yang sesungguhnya. Padahal di dalam salib Kristus ini ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, Allah rindu kita diselamatkan. Allah rindu kita memperoleh kasih karunia. Allah rindu dengan segala kebaikan kemurahan.
supaya kita datang kepadanya untuk mempercayai, untuk memperoleh keselamatan yang Dia sediakan bagi kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada, kita melihat tentang mana salib Kristus ini. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan ayat 20, ya, maksud saya ayat 20, dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kepada salib Kristus, maka dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Jadi saudara, salib Kristus justru membawa sesuatu yang luar biasa bagi kita, di mana kita tadinya setru Allah, musuh Allah, karena ada jurang pemisah antara saya dan saudara kepada Tuhan. Ada jurang pemisah yang dimana kita tidak lagi bisa menghampiri Allah karena dosa dan pelanggaran. Tetapi kita lihat lewat diri Yesus sendiri di atas kayu salib, Dia menyerahkan seluruh hidupnya, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, dan Dia mengadakan pendamaian bagi kita. Yang tadinya kita ini setru daripada Allah, musuh daripada Allah, sekarang kita menjadi didamaikan lewat pengorbanan, lewat salib Kristus. Dan kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menghampiri Allah dengan penuh keberanian. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebab itu kita bersyukur bagi kita yang percaya kepada salib itu. Maka kita adalah orang-orang yang memiliki janji-janji Allah. Maka kita adalah orang-orang yang memiliki dan mewarisi kerajaan Allah. Sebab itu saudara, mari kita tetap hidup, dan hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya akan pengorbanan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, pemilik hak waris dari kerajaan Allah. Maka hidup kita sangat berharga, hidup kita sangat berarti. Hidup kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, dan kita diistimewakan oleh Tuhan. Sebab itu betapa besar karya salib Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita lihat ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Salib Kristus itu, di mana Dia telah memikul segala dosa kita lewat salib di atas bukit Golgota. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Luar biasa. Pemberitaan salib bagi orang yang tidak percaya itu adalah kebodohan. Tetapi pemberitaan salib bagi kita yang percaya itu adalah kekuatan Allah. Kenapa? Tadi saya katakan kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Yang kedua kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi salib itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab di salib itulah dosa kita telah dipakukan.
Dosa kita telah ditebus, dosa kita telah diangkat, dan kita diperdamaikan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Dia telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi Yesus yang tadinya Allah dan dia manusia 100%, tapi dia tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Untuk apa, saudara? Untuk memikul saya dan saudara, untuk menanggung dosa saya dan saudara di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang kudus, yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh dosa sedikit pun. Dia hidup dalam kekudusan, dia benar karena dia suci, dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kasihnya kepada kita lewat dia berkorban di atas kayu salib, menyerahkan dirinya di atas kayu salib, hanya karena kasih sayangnya, karena anugerahnya untuk kita, supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan, kita ditebus, kita diangkat dari lumpur dosa, dan kita dibawa kepada satu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, sebab itu dikatakan yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kita lihat oleh darah Kristus, lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Penyakit-penyakit jasmani, terlebih penyakit rohani, yaitu dosa, telah diangkat, telah disucikan, kita telah dibenarkan, kita telah dihapuskan semua dosa dan pelanggaran kita lewat tubuhnya yang sudah diserahkannya di atas kayu salib hanya untuk saya dan saudara. Sebab itu biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan, bahkan memberi hidup kita melayani Dia dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh kekuatan yang kita berikan kepada Tuhan, karena kita tidak dapat membalas akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi biarlah lewat kebenaran firman Allah pagi hari kita semua melihat dan mengingat, mereview kembali tentang arti salib itu dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari saudara jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan masuk di dalam persekutuan lewat tubuh dan darahnya, dan kita yakin di dalam tubuh dan darah Kristus ada mujizat, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, setelah kita dengar firman, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami dengar firman-Mu, saatnya kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, sucikan kami, layakan kami, sehingga lewat perjamuan asa yang kudus ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita angkat cawan tinggi atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur saat ini kami sudah minum dan makan roti. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan, bahkan lewat tubuh dan darah-Mu kami mengingat bagaimana kami sudah ditebus dan diselamatkan. Dan kami yakin yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah, puji Tuhan kita sudah dapat beribadah lewat perjamuan Asa yang Kudus di pagi hari ini. Dan biarlah kita tetap jaga kesehatan kita semua dengan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa cuci tangan selalu, pakai masker, dan saudara tetap ada di rumah mengawali segala aktivitas saudara, sebab kita tahu bahwa masih banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang masih terpapar dengan COVID-19, sehingga mari kita dukung apa yang pemerintah sampaikan. Kita berdoa biar pandemi boleh berakhir di negeri kita tercinta Indonesia, supaya kita boleh lagi dapat beraktivitas bagaimana semestinya. Puji Tuhan. Pakai masker ya, jangan lupa. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya lewat perjamuan Asa yang Kudus yang sudah kami kerjakan hari ini, biar Tuhan memberkati kami semua umat-Mu. Tuhan melindungi, memagari kami dengan kuasa Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan memberkati kami di hari-hari yang kami jalani. Walaupun sulit, sukar, banyak hal yang kami harus hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami dan sanggup memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berkati rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun aktivitas kami. Allah turut campur tangan buat kami berhasil dalam segala kami yang kami lakukan. Bapa, kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, baik keluarga Bapak Edina Baban dan Saudari Lia. Tuhan berkati mereka, bukakan tingkap-tingkap langit surga tercurah atas kehidupan keluarga ini, dan mereka boleh melihat bagaimana pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan kesehatan, kekuatan Tuhan juga karuniakan buat mereka, sebagaimana janji Tuhan bagi mereka yang melakukan kebenaran firman-Mu. Ini menjadi doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Jemaat-jemaat yang ada di dalam Tuhan,
angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat-jemaat, sekali lagi jangan lupa persembahan dan perpuluhan yang saudara mungkin mau sampaikan, mau persembahkan, biarlah melalui rekening gereja yang ada di grup GPD kita, GPD dan Mogot Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Amin.